Kalian pernah gak sih makan pizza tapi rebutan bagian yang paling besar? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan supaya kita bisa adil membagi sesuatu. Kita mulai ya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Teva Kemala dari Program Studi Pendidikan Matematika. Hari ini kita akan belajar terkait pecahan. Materi yang pertama adalah pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama pembilang, menunjukkan berapa bagian yang diambil, dan yang kedua adalah penyebut, menunjukkan jumlah bagian keseluruhan yang dibagi. Contohnya A per B. A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Materi yang kedua adalah pecahan sejenis. Pecahan sejenis adalah pecahan-pecahan yang memiliki penyebut atau angka bawah yang sama. Ciri pecahan sejenis, yang pertama penyebutnya sama, dan yang kedua mudah dijumlahkan atau dikurangkan langsung tanpa mengubah bentuk pecahan. Contohnya 5/6 dan 2/6. Untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis pecahan. Untuk jenis pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Bentuknya A per B, di mana A kurang dari B. Contohnya 1/4 dan 2/3. Jenis pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Contohnya 1/3/4. Di samping ada gambar semangka yang ukurannya adalah 1/3/4 ya. Jenis pecahan yang ketiga /adalah pecahan tidak murni atau pecahan tak sebenarnya. Pembilangnya lebih besar atau sama dengan penyebut. Contohnya 7/3 dan 8/8. Jenis pecahan yang keempat adalah pecahan desimal. Syaratnya, bentuk pecahannya dengan penyebut 10, 100, 1000, dan lain-lain. Yang kedua, ditulis menggunakan tanda koma atau desimal. Contohnya, 0,5 sama dengan 5/10 dan 0,75 sama dengan 75/100. Jenis pecahan yang kelima adalah pecahan persen. Syaratnya, pecahan dengan penyebut 100 dan ditulis menggunakan simbol persen. Contohnya, 25/100 sama dengan 25/100 sama dengan 0,25. Maaf, 0,25. Untuk materi selanjutnya, perbandingan pecahan. Perbandingan pecahan adalah cara untuk menentukan mana yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dari dua atau lebih pecahan. Perbandingan pecahan untuk cara yang pertama yaitu samakan penyebutnya. Contohnya di sini ada pertanyaan 2/5 versus 3/10, mana yang lebih besar. Nah, kita akan samakan penyebutnya, yaitu sama dengan 10. Jadi 2/5 diubah per 10, hasilnya adalah 4/10. Maka 4/10 lebih besar dari 3/10. Jadi untuk jawaban pertanyaan tersebut adalah 2/5 lebih besar dari 3/10. Perbandingan pecahan yang kedua, caranya adalah dengan kali silang atau cross multiplication. Contoh soalnya, 2/3 versus 3/5. Mana sih yang lebih besar? Kita kalikan silang, 2 dikali 5, lalu 3 dikali 3. 2 dikali 5 hasilnya sama dengan 10, dan 3 kali 3 sama dengan 9. Karena 10 lebih besar dari 9, jadi 2/3 lebih besar dari 3/5. Nah, untuk cara yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu menggunakan gambar.
Di sini terdapat potongan semangka. Yang pertama itu 1/3 dan yang kedua adalah 2/3. Maka dari itu jawabannya adalah 1/3 lebih kecil dari 2/3. Nah, dari tadi kan kita udah belajar materi. Sekarang kita akan main quiz time. Pilih jawaban yang benar ya dengan klik. Kita mulai. Pertanyaan yang pertama, manakah pasangan pecahan yang sejenis? A. 3/8 dan 1/5, B. 2/3 dan 4/7, C. 4/9 dan 7/9. Kita jawab. Yeay, skor kita nambah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, pecahan di samping termasuk jenis pecahan? Nah, di samping ini ada gambar kue dengan ukuran 3/8. Jadi 3/8 ini termasuk jenis pecahan apa? A. Biasa, B. Desimal, C. Campuran. Kita pilih. Ya, salah. Yang terakhir, di sini ada dua gambar. Yang pertama, potongan kue dengan ukuran 6/8 dan yang kedua, potongan kue yang utuh dengan ukuran 1. Ingat, 1 itu artinya 8/8. Jadi 6/8 dengan 8/8 itu sama dengan lebih kecil atau lebih besar ya. Jawabannya adalah ya, salah. Nah, gimana teman-teman? Seru kan belajar sambil main game? Semoga penjelasan tentang pecahan tadi bisa membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah ya. Jangan lupa, belajar itu bisa menyenangkan kalau kita kreatif. Dan mohon maaf ya apabila ada bagian dari materi atau kuis yang masih kurang jelas atau sulit dimengerti. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar!